Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hadis yang telah masyhur dan sering kita dengar adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam jasad seseorang itu ada sekerat daging. Kalau sekerat daging ini baik, sehat, akan baik pula seluruh jasad. Kalau sekerat daging ini rusak, maka akan rusak pula ini tubuh manusia. Ala wahiyal qalb, ketahuilah sekerat daging itu adalah al-qalb, yaitu jantung. Rasulullah SAW memberikan tamsil antara hati kita dengan amal kita seperti kedudukan jantung dengan tubuh kita. Sebagaimana jantung telah kita ketahui fungsinya, yaitu memompa darah, dan darah itu mengalir ke seluruh tubuh dengan membawa zat-zat makanan. Kalau pompanya bagus, darah lancar, makanan sampai ke seluruh sel-sel tubuh, jasad itu akan sehat insyaallah. Tapi kalau jantung ini ada masalah sehingga pompanya melemah, atau bahkan jantung ini berhenti total, maka kematian yang akan didapatkan, atau lemahnya pompa jantung berdampak pada tidak lancarnya aliran darah dan tidak sampainya zat-zat makanan ke tubuh manusia. Lambat atau cepat tubuh akan mengalami kerusakan. Adapun hati kita dengan amal lebih mutlak tentu daripada itu. Yang jelas hatinya baik akan baik amalnya, hatinya rusak akan rusak amalnya. Oleh karena itulah perbaikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dibimbingkan Rasulullah SAW kepada kita semuanya adalah berawal dari perbaikan hati manusia sehingga menjadi hati yang mengagungkan Allah, hati yang memiliki ketunduk patuhan kepada Allah, hati yang bisa yaitu membangun muamalah dengan cara yang bagus. Semuanya perbaikannya adalah dari hati manusia. Ada beberapa catatan seandainya hati kita tidak sehat, ikhwati fillah, dan diantara yang menunjukkan tentang pentingnya juga kita memperhatikan hati kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang pembersihan hati kita atau pembersihan jiwa kita, diawali dengan 11 sumpah yang ada dalam surat Asy-Syams. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa masawwaha 11. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya sehingga menjadi hati yang zakiyah, jiwa yang zakiyah, yang tumbuh berkembang pada kebaikan dan semakin meningkat, menonjol, tumbuh berkembang dan meningkat kedudukan baiknya. Sebaliknya waqad khaba man dassaha,
dan rugilah orang yang mereka mengotori jiwanya, mentasah orang mereka semakin merendahkan, membuat mendelep, semakin ambles, sehingga dia dalam kondisi rugi, sengsara dan binasa. Ada beberapa catatan jika kita tidak sehat. Secara singkat, yang pertama, keselamatan kita di akhirat sangat bergantung dengan keselamatan hati kita, sehingga hati yang tidak sehat akan menjadikan seorang tidak akan selamat di akhirat kelak. Ayat Allah yang telah sering kita dengar pula, insyaallah Allah tegaskan, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang satu hari, atau ingatlah satu hari yang pada hari tersebut la yanfa'u malun wala banun, tidak akan lagi manfaat harta sebanyak apapun dan juga anak sehebat apapun, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Qalbun salim sebagaimana di antaranya perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, hati yang selamat, salamah minasyirki, selamat dari syirik. Yang syirik ini apabila dia dilakukan oleh seseorang akan menghancurkan tauhid. Selamat dari bid'ah, yang seorang mereka atau para pelaku bid'ah dia akan menentang sunnah. Yang ketiga, selamat dari ghaflah. Kalau ini selamat dari kelalaian. Yang kelalaian akan menghilangkan sifat zikir, sehingga hati yang kehilangan zikrullah, hati yang kehilangan sifat ingatnya kepada Allah, sehingga dia akan tenggelam dalam kelalaian, dan kelalaian akan mengantarkan manusia pada kehidupan ala kebinatangan. Yang keempat adalah hati yang selamat dari syahwat. Yang syahwat dia akan menjadikan seorang menentang perintah Allah Ta'ala. Yang kelima, selamat dari syubhat. Yang syubhat akan membuahkan pendustaan terhadap khabar-khabar yang disampaikan oleh Allah maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mereka hatinya tidak selamat, tidak bersih, maka dia tidak selamat dari neraka atau tidak selamat di akhirat kelak. Surga hanya akan dimasuki orang yang hatinya bersih. Sehingga untuk membersihkan hati ini, sebagaimana dalam pelajaran tentang al-yaumul akhir, maka seorang ada yang mesti dibersihkan dulu di jahanam, dan ada orang mereka tidak bisa dibersihkan sehingga mereka kekal di jahanam. Sebagaimana orang yang hatinya dipenuhi dengan kekafiran, kesyirikan, ini kotoran yang tidak bisa dibakar dengan jahanam sehingga dikekali di jahanam. Ada orang yang mereka dibersihkan di jahanam dan kemudian baru mereka diangkat dari jahanam dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah kaum muslimin yang belum diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan tauhid dan imannya membuat atau menjadikan jaminan bagi dia menjadi ahlul jannah, akan tapi dosa-dosa yang belum diampunkan Allah dibakar Allah di jahanam. Itulah yang dikatakan dengan istilah jahannamiyun, ini mantan-mantan jahanam. Dan Allah melakukan diantaranya qisas, dan qisas diantaranya adalah untuk membersihkan hati manusia. Ada proses qisas yang terakhir yang disebutkan di jembatan Qantarah, jembatan yang ahlul jannah atau calon ahlul jannah akan dihentikan di situ, lalu akan diproses qisas di antara mereka, qisas untuk membersihkan hati mereka, sehingga betul-betul ketika mereka masuk surga mereka seakan-akan pemilik qalban wahidan, satu hati, yang ketika dia masuk jannah maka betul menjadi orang yang tidak ada lagi sedikit pun kotoran-kotoran hati mereka, sehingga di jannah la yasma'una fiha laghwan wala ta'thiman,
illa salaman salaman. Di surga tidak akan didengar lagi berbagai macam perkataan-perkataan yang sia-sia, apalagi perkataan yang dosa. Yang ada adalah semuanya serba keselamatan, serba nyaman, serba enak. Tidak lagi yang tidak mengenakkan di dalam ini jannah. Ini adalah ini surga yang hanya akan masuk oleh orang mendekatinya telah dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara dampak seandainya hati kita tidak bersih atau hati yang tidak sehat, akan menghalangi ketundukan secara totalitas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iblis membangkang dan tidak tunduk kepada Allah karena penyakit hati, kibir. Demikian juga Abu Jahal, Fir'aun dan semisalnya tidak ada ketunduk patuhan karena penyakit hati yang bercokol di dalam dirinya. Termasuk ketika seorang muslim yang asalnya pendidikannya adalah pendidikan asam wa ta'ah, samina wa ta'na, yang merupakan ciri khas seorang mukmin. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu samina wa ta'na. Samina wa ta'na ini akan bisa terkurangi kadarnya di antaranya karena penyakit-penyakit yang ada di dalam hati seorang, sehingga dia ada atau tidak sempurna dalam tunduk dan patuhnya terhadap Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bahwasanya di antara dampak ketika hati seorang tidak sehat, ikhwati fillah, yaitu akan mengalami kesempitan dada, akan mengalami kesempitan hati. Kelapangan hati itu bersama dengan bersihnya hati, dan kesempitan hati itu bersama dengan adanya kotoran-kotoran, penyakit-penyakit yang bercokol di dalam hati manusia. Seorang, atau kalau bisa dikatakan jannah, baik itu jannatul dunia, jannatul barzakh dan jannatul akhirah, hanya akan dirasakan oleh orang-orang mereka hatinya bersih. Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ayat innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, sesungguhnya orang-orang mereka al-abrar, orang-orang yang baik, berbuat baik, orang yang mereka muslim, beramal saleh, dia akan berada di dalam na'im, jannatun na'im. Dan orang-orang yang mereka ini fujar, para pendurhaka, akan berada di dalam jahim. Kata Ibnu Qayyim, jangan Anda sangka na'im dan jahim itu adalah hanya na'im, jannatun na'im di akhirat dan neraka jahim di akhirat, akan tapi na'imun fid dunya, na'imun fil barzakh, dan na'imun fi daril qarar, fi dari thalath. Ini di 3 tempat. Demikian pula jahim, jangan Anda sangka jahim hanya akan didapatkan di akhirat, tetapi jahim fid dunya, jahim fil barzakh, dan jahim fi yaumil qiyamah, fi dari thalath, di 3 tempat. Dan itulah yang dijelaskan para ulama, bahwa di dunia ini inna fitunya jannatan, di dunia ini ada surga. Malam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah, barang siapa yang dia tidak pernah masuk surga dunia, dia tidak akan surga akhirat. Dan surga dunia itu berkaitan dengan kelapangan hati manusia dan keterangan hati manusia. Dan kelapangan dan keterangan hati manusia sangat berkaitan dengan sejauh mana hati itu mengenal Allah dan mencintai Allah dan nyaman bersanding dengan Allah Ta'ala. Sehingga berkata seorang salaf, masakinu ahli dunya, yang dikatakan orang total miskin dari kalangan ahli dunya, yang layak untuk dikasihani kalangan ahli dunya,
bukan orang yang mereka tidak memiliki pernak-pernik dari bunga rampai kehidupan dunia. Akan tapi orang yang mereka betul-betul dikatakan masakin dari kalangan itunya adalah kharaju minad dunya walam yadzuqu atyaba ma fiha. Ini orang mereka sampai matinya tidak pernah merasakan sesuatu yang paling enak, yang paling indah, yang paling nyaman. Sedangkan ini yang paling diburu oleh manusia dalam kehidupan. Dia punya harta, dia punya kedudukan, dia punya segalanya itu untuk mengejar kelezatan hidup, kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup. Tapi ada orang yang mereka sampai matinya tidak pernah mendapatkan itu, walaupun dia telah cari dengan segala fasilitas yang dia miliki. Apa itu? Ketika ditanyakan, yang dikatakan atyaba ma fiha ma'rifatullah wa mahabbatullah wal uns bi liqa'illah wa nawadzalik, yaitu hati yang mengenal Allah, hati yang mencintai Allah, dan hati yang bisa nyaman bersanding dengan Allah Ta'ala. Orang yang tidak memiliki maka hidupnya tidak akan merasakan ketenangan yang sejati, tidak akan merasakan kebahagiaan sejati. Sehingga orang-orang yang mereka hatinya mengenal Allah, orang mereka hatinya dengan mengenal Allah itu akan menggerakkan dia melakukan amalan saleh, dia yang akan mendapatkan kehidupan, kebahagiaan yang sejati. Dan itulah diantara makna ayat Allah Subhanahu wa taala ini, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan kami berikan pada mereka kehidupan yang thayyibah. Al hayatu thayyibah sebagaimana terangkan para ulama yaitu al hayatu sa'adah. Dan yang dikatakan al hayatu sa'adah adalah orang yang mereka itmi'nanul, dan as-sa'adah itu adalah itmi'nanul qalbi wa sharahu sadri, tenangnya hati dan lapangnya dada. Sehingga hati merupakan sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan bukan di mata, bukan di telinga, bukan di lidah, bukan di anggota badan yang lainnya, tapi sumber kebahagiaan adalah ini di hati manusia. Dan hati manusia tidak akan merasakan ketenangan, kebahagiaan sejati, kelapangan dada kecuali hati yang mengenal Allah dan dia hati yang mencintai Allah, sehingga betul-betul dia akan bisa merasakan nyamannya kehidupan, tenangnya kehidupan, lapangnya dada. Sehingga yang paling merasakan tenangnya hidup, orang yang paling kuat hubungannya dengan Allah Ta'ala, yang paling mengenal Allah dan paling kuat hubungannya dengan Allah Ta'ala. Orang yang paling merasakan kebahagiaan hidup, orang yang paling merasakan nyamannya ketika dia bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang telah dialami oleh para nabi, oleh para orang saleh, para sahabat Nabi dan para a'immah, sehingga mereka menggambarkan tentang jannatul dunia yang mereka ini rasakan. Adapun kalau tidak, maka dada ini akan terasa sempit. Maka lihat pula, semakin hati kita kotor, semakin akan mengalami kesempitan hidup kita. Katakanlah diantaranya kita muslim, tetapi kemudian terkena penyakit hati, riya diantaranya, maka riya akan mengurangi kadar kebahagiaan hidup manusia. Karena orang yang riya dia akan orang yang berharap kepada manusia, dan harapan kepada manusia itu sering mengecewakan, sehingga akan membuat dada sering sempit, dada sering sesak. Beda dengan orang mereka hatinya ikhlas, sehingga los kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang dia berharap kepada Allah tidak akan pernah mengecewakan, sehingga akan menjadi orang yang paling lapang dadanya. Dan orang yang mereka hatinya tidak bersih tentu akan membuat dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dan keberpalingan dari Allah akan mewariskan ini dada yang sempit. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang dia berpaling dari peringatanku, maka akan kami berikan pada mereka kehidupan yang sempit.
kehidupan sempit, ya kesempitan hati manusia. Sebagaimana dosa-dosa membuat ini bercak hitam pada hati manusia, yang akan membuat mereka menjadi gampang gelisah, gampang merasakan sesetnya kehidupan. Sedangkan orang mereka hatinya bersih, penuh dengan ketakwaan, selalu akan ada jalan keluar, sehingga mereka paling longgar dalam merasakan kehidupan mereka. Kemudian yang keempat atau yang keempat, di antara dampak ketika kita tidak sehat, maka akan membuahkan ini kerusakan hubungan di antara manusia. Sebagaimana ahlul jannah yang mereka digambarkan Allah Subhanahu wa taala ala sururin mutaqabilin, mereka saling berhadapan-hadapan, mereka dalam keadaan ikhwanan, dalam keadaan hidup bersaudara. Maka ketika seorang terserang penyakit hatinya, maka akan merusak hubungan di antara manusia. Maka rusaknya hubungan di antara manusia itu, para ulama katakan di antaranya dengan sebab, kalau nggak dosa ya bid'ah. Putusnya hubungan seorang kalau tidak karena dosa, ya karena bid'ah yang mereka lakukan, dan dua-duanya perbuatan penyimpangan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengotori hati manusia. Kemudian di antara pintu terbesar yang menimbulkan penyakit amradul qulub, yang menimbulkan penyakit dalam hati kita, yang pertama adalah penyakit syahwat, yaitu penyakit syahwat. Dari arah syahwat maka hati manusia akan rusak, hati manusia akan menjadi rusak. Dan yang kedua, dari arah syubhat. Syahwat sasarannya adalah rusaknya hati, sehingga menjadi hati yang tidak lagi peduli dengan agama. Dan syahwat itu kisarannya antara syahwat harta, syahwat jabatan, syahwat wanita, kurang lebih adalah ini syahwat. Dan pintu masuknya syahwat, kata Ibnu Qayyim, pertama fudulun nazar, ini pandangan yang liar, berlebihan di dalam masalah pandangan. Mengumbar pandangan akan menimbulkan kerusakan hati manusia. Orang yang mereka tidak menundukkan pandangan matanya, siap-siap hatinya menjadi tong sampah, karena akan tudul berbagai macam kotoran masuk dalam hati dia dan akan merusak hati manusia. Maksiat-maksiat berawal daripada tidak terkendalinya pandangan mata. Yang kedua, fudhulut ta'am, ini berlebihan di dalam masalah makanan. Yang orang yang selalu kenyang dan tidak mengalami dan tidak merasakan lapar, maka kenyangnya perut ini akan menguatkan syahwat, akan membuat malas beribadah, sehingga akan meningkatkan tensi keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bebannya atau enaknya anggota badan itu, enaknya hati ketika hati itu bersih dari beban dosa. Enaknya perut itu ketika kosong dari atau ringannya dari kepenuhan makanan. Kemudian yang ketiga, di antara celah syahwat adalah fudulul kalam, banyak ngomong. Ini omongannya ngecuprus, nggak berhenti. Nabi telah mengajarkan kaidah yang sangat bagus. Ini berbicara kul khairan aw liyasmut. Bagaimana hadisnya? Ini ya, fal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari akhir, falyaqul khairan, bicaralah yang baik. Kalau bicara yang baik, yang memberikan manfaat, yang memberikan manfaat untuk dirinya, untuk orang lain,
pembicaraan yang sesuai dengan agama Allah SWT, atau kalau tidak ya diam. Dan diam ini perlu belajar, sehingga para ulama ada tulisan kitab Samti, kitab yang mengajarkan bagaimana kita diam dengan membawakan riwayat-riwayat tentang bahaya lisan yang tidak terkendali. Dan yang keempat adalah fadhulul mukhalatah, pergaulan bebas yang tidak bisa mensortir, yang tidak bisa memilah-milah. Maka Nabi SAW sangat mengajarkan berkaitan dengan memilih teman. Jangan sampai kita nanti menyesal tapi sudah terlambat karena gara-gara teman. Yauma ya'adhdhu dzalimu 'ala yadayhi. Ingatlah akan datang hari seorang dia menyesal menggigit tangannya. Kenapa? Ya laitani tahadam amta, ya laitani tahadu ma rasuli sabila. Aduhai celakanya diriku, seandainya aku dulu mengikuti jalannya Rasul. Ya laitani ittahada, ya laitani tahaddu ma'a, ya laitani tahad, mana? Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduh celakanya diriku, seandainya aku dulu tidak menjadikan si fulan menjadi teman, ini menjadi kawanku, menjadi khalil, teman dekatku. Laqad adallani ani dzikri. Dia telah menyesatkan aku dari zikir, dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini penyesalan yang sudah terlambat gara-gara teman. Maka dikatakan Nabi, fal yanzur ahadukum man yukhalil. Untuk teman dekat pilih-pilih, disortir, diteliti betul. Adapun hal ini tentu tidak menghalang kita untuk mendakwai manusia, karena berbeda antara kita mendakwai manusia secara umum dan menjadikan seorang sebagai teman dekat kita, teman akrab kita. Khalil adalah sahabat karib. Jangan sampai nanti akan berubah di akhirat kelak. Orang-orang yang kita jadikan teman dekat di dunia ternyata akan menjadi musuh bagi kita di akhirat karena tidak kita tegakkan di atas dasar ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Al-akhillau yaumaidin ba'dhum li ba'din aduwan illal muttaqin. Pada hari itu al-akhilla, kawan-kawan dekat, kawan-kawan akrab, mereka akan berubah menjadi permusuhan, kecuali orang yang mereka menegakkan persahabatannya, perkawanannya, membangun perkawanannya di atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syubhat yang kedua, adapun syubhat ikhwanillah, sasana rusaknya ilmu. Sehingga ahlu syubhat, orang yang akan membela segala kebatilan dengan alasan-alasan atau dengan dalil-dalil untuk membela kebatilan mereka. Sehingga dua sisi ini, syahwat dan syubhat, adalah dua celah besar, dua arah besar yang akan membuat rusaknya hati kita. Dan diantara obat yang paling jitu tentu adalah yang Al-Quranul Karim yang Allah katakan syifaun, yang merupakan obat, akan mengobati syahwat kita, mengobati syubhat kita. Tetapi tentu untuk mendapat manfaat Al-Quran dibutuhkan hati yang bersih. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya Al-Quran ini atau cerita-cerita dalam Al-Quran dan kisah-kisahnya termasuk pelajarannya hanya akan bermanfaat bagi orang yang mereka memiliki hati. Ini qalbun hayyun, hati yang hidup. Tanpa memiliki hati yang hidup maka Al-Quran la yanfa, bukan lagi menjadi syifa bagi mereka, tapi bahkan tidaklah menambah kecuali khasarah, kecuali kerugian. Demikian ikhwan yang kita sampaikan, semoga manfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.